Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ikhlas Sunnah Networking di aplikasi Billing RT RW Net season kedua. Yang mana season kedua ini akan sudah ditambahkan, yaitu WA notif ya, WA notif bersama keluhan pelanggan dan cara teknisi pergi ke lapangan. Mari kita buka dulu server database-nya. Sini aplikasi database-nya saya pakai MS SQL 2008 ya. Ini sudah lengkap ya. Kita buka aplikasinya full murni. Ini adalah garapan saya sendiri. Selamat datang di router OS. Kita masuk terlebih dahulu. Untuk tampilannya kayak gini ya, yaitu meliput slide, terus menu, router bot, PPPP, IP pool, hotspot, sistem, ada billing, ada invoice, ada akuntansi, ada customer, ada pengaturan. Semuanya lengkap di sini. Kita masuk dulu ke PPP script ya. Sebelum kita masuk ke script, kita harus konekkan terlebih dahulu mikrotiknya. Sistem, router, pilih ke router yang akan mau ditambahkan. Contoh RB750GR3, host IP mikrotik contoh 192.168.1.1. Port ini, portnya ini pakai port API yaitu Micmon. Kalau bahasa kita itu sehari-hari adalah Micmon. Tempatnya ada di mana? IP service ya. Username apa, sesuaikan dengan mikrotiknya, contoh admin, passwordnya admin. Terus nama ISP ini nanti bertujuan untuk ketika cetak voucher maka akan tampil Ikhlas Sunnah. Nomor HP 091937117711. URL ini adalah API URL. Kalau kita langganan WA notif maka API URL-nya dimasukkan, APK juga dimasukkan, WhatsApp-nya juga dimasukkan. Simpan. Maka sudah ada 3. Berhubung saya gak punya RB750GR3, memanfaatkan yang ada ya. Contoh ini yang sudah pakai hub AC3, gunakan. Maka ketika kita tambahkan, aktifkan, otomatis di PPP ini masuk semua. Contoh ini ketepatan ini. Yang aktif adalah 6, 12 total koneksi 6. Yang disembunyikan masih ada 6 lagi, tampilkan lebih banyak. Contoh ini. Sampai kita ada pencarian SAPI, maka akan tampil namanya. Sekarang kita koneksikan ke contoh ini, lihat lagi sistem. Dari sini dulu ya, nanti yang itu
PPPP profil lengkap ya. Ini menu-menunya. Terus apa lagi? Script. Ini ada dua ya. Ini untuk tanpa database. Yang khusus menu di router bot ini pembuatan script itu tanpa ke database, tanpa ke WA notif. Soalnya ada dua. Yang satu, yang ini registrasi, ini pakai WA notif. Jadi setiap kali transaksi, setiap kali di input, maka si pelanggan itu akan mendapatkan WA notif. Yang ini pakai database. Yang jadi ada dua, yaitu saya ulangi lagi, yaitu ada dua. Satu, script yang tanpa database, jadi langsung masuk ke Mikrotik. Scriptnya lagi memakai database yang tujuannya untuk skala besar. Ada layanan, ada penanganan. Contoh ya. Coba sekarang kita konekkan ke router satunya. Oh ya, sistem resource belum ya. Oh ya, gak apa-apa wes. Konekkan ke satunya biar lancar. Sistem router gunakan yang CCR. Maka di sini akan otomatis scriptnya pindah, active connectionnya sudah berubah, bukan 12 lagi, berarti 400 gitu. Ini menggunakan session ya. Jadi satu aplikasi bisa multi router bot, multi Mikrotik. Yang ini saya ulangi lagi. Kalau scriptnya ini tanpa database, kalau yang customer memakai database dan WA notif. Sekarang yang IP pool sama, ini seperti Mikrotik biasa. Seperti Mikrotik biasa, IP pool. Terus di sini ada lagi yang namanya hotspot user. Contoh ini ya. Hotspot user. Sama, fungsinya sama. Contoh ini sama. Contohnya lagi hotspot active connection. Berhubung di sini gak ada yang aktif, coba saya pindahkan ke yang hub AC3. Router AC3. Hotspot. Ya, sudah masuk ya. Tampil semua ini yang hotspotan. Terus user profil. User profil lengkap. User profil tampilkan. Kalau mau nambah ya tinggal tambahkan. Terus dan lagi host active connection ya. Nah, active connection bisa disconnect, bisa dikonekkan. Ya. Terus ada menu apa lagi ini? Host user. Ini tujuannya untuk membuat IP binding. Nah, ini IP binding. Coba kita praktekkan untuk yang IP binding. IP ya. Pilih regular bypass. Kita buka Mikrotiknya. Yang satu lagi IP host. IP host ya. IP bindingnya masih habis ya. Coba lihat IP-nya 192.168.47.242. 47 sama ya. Pilih bypass buat binding, maka otomatis di Mikrotiknya langsung IP binding sudah masuk. Terus yang di hotspot
data IP binding, host IP binding sudah terdaftar. Coba kita hapus IP bindingnya ya, 47242. Hapus IP binding, berhasil menghapus IP binding. Kita lihat IP binding sudah habis dan kembali normal. Sekarang kita praktekkan untuk cara membuat vouchernya. Cara membuat voucher generate. Nah, berhubung ini adalah spek yang lemah, saya pindahkan ke CCR ya, biar normal jalannya. Sistem, soalnya yang hub AC3 ini agak berat ya. Yes. Kita buat generate voucher, hotspot generate voucher, sama seperti Kumon kok ini 10. Nah, ini kita lihat, oh bukan ya, yang satunya lagi user IP hotspot mempunyai profil 1, yaitu pakai 24 jam, usernya masih kosong. Kita buat 10 atau 20 pilihannya, karakter boleh besar kecil, kecil besar, ABC, pakai acak aja, prefix huruf awal, paket 24 jam ya, persis di mikrotiknya, only one, password, contoh. Nah, ini klik generate. Nah, ini ya, persis Micmon, print PDF. Terus yang di mikrotiknya maka akan tampil. Ya, persis Micmon. Terus untuk cara sekarang, untuk di sini boleh ada pilihan, ada reset, ada print PDF, ada hapus voucher. Gak usah dulu ya untuk hapus vouchernya. Sekarang cara cetak ulangnya, IP hotspot manage voucher. Pilih paket yang akan dicetak ulang, pilih komen, apply, diterapkan. Ada paket 24 jam, total 20 voucher. Ini ada dua pilihan, cetak ulang ya. Nah, kata saya tadi, ini nama logo ketika pada waktu pertama kali buka. Ada pilihan hapus, peringatan Anda akan menghapus 20 voucher. Tindakan ini tidak dapat dibatalkan. Oke, kita cek di mikrotiknya, maka otomatis habis. Bagus ya. Terus sekarang kita bermain di, tar dulu untuk billing nanti, customer yang pakai WA notif. Ini yang pakai database ya, registrasi. Kita cek masuk ke WA dulu. Keng bunda anu nak, bunda anu HP baba. Bentar ya, saya mau ambil HP dulu. Kita cek di WA notifnya. Kita kasih nama belajar, passwordnya belajar, service PPPoE. Ini local address. Ntar saya mau mengonekkan HP dulu. Ya, ini address, ini adalah alamat Kedung Rejo, Rejosari. Local
local address 192.168.10.1, di copy. Terus harga 50.000, komen bisa. Ini pakai koordinat ya. Coba ini koordinatnya mana enak ya. Tinggal koordinatnya Surabaya, Pasuruan. Oh, apa ini kok asing ini? Pasuruan lah ini ya. Otomatis kayak anu kok. Ada latitude, ada longitude. Ya. Setelah selesai, kita pastikan data sudah selesai, tinggal klik save. Data pelanggan berhasil disimpan ke Mikrotik. Nah, sudah masuk ya WA notifnya ya. Barusan siapa namanya? Selamat datang Bapak Ibu di PT Global Belajar. Ini WA notifnya sudah masuk ya. Login Anda adalah belajar, password Anda adalah belajar. Ini yang pakai WA notif. Sangat membantu sekali bagi teman-teman yang sudah mempunyai pelanggan yang banyak. Coba kita cek belajar. Masih banyak nih. Oh ini ya. Full PPWE 1010, komen barusan yang di input sudah masuk ke WA-nya, yaitu belajar. Sekarang untuk keluhan tagihan bulanan bagaimana? Sekarang main ke invoice, generate invoice ya. Ini masih kosong bulan Juli. Klik pilih tanggal yang mau di generate. Jadi gini, tiap bulan harus di generate. Generate-nya itu ini menentukan tanggal bayar. Klik generate. Nah, berarti sudah berhasil, invoice sudah didaftarkan. Masuk mana tadi yang belajar? Nah ini ya, sudah masuk, dapat tagihan invoice. Jadi bisa diatur tanggalnya, boleh tanggal 7, boleh tanggal bebas tiap bulannya. Nah, terus untuk mengecek di pelanggan, kita buka pakai yang baru ya. Pakai yang baru. Tadi belajar, passwordnya belajar. Billing, invoice, bayar. Di sini masih belum tertera tagihan dikarenakan sama admin masih belum di share atau belum disebarkan di distribusi ya. Agar supaya ini dapat tampil, maka si admin harus melakukan share invoice. Berhasil meng-share invoice. Setelah di-share, otomatis yang punya customer, pelanggan akan tampil. Belum dibayar ya. Cara bayarnya ini ada pengaturan sendiri, boleh pakai, tinggal memasukkan, nanti di sini ada menu rekening, pengaturan,
rekening nanti ya ini. Nah, untuk QR code ini adalah setting pengaturan agar supaya rekeningnya itu bisa tampil di layar depan. Nah, setelah di invoice di share, maka harus melakukan si pelanggan harus melakukan bayar invoice. Pakai apa? Dana boleh, kris juga boleh. Ini juga ada langsung. Nah, langsung otomatis ke admin, ada call centernya ke admin. Yes, gini. Sekarang seumpama pelanggan customer ingin membayar invoice-nya senilai 50.000, bayar. Pilih pakai metode 50.000 transfer bank, invoice, cash, pakai kris, pakai virtual akun boleh. Transfer bank dikasih keterangan BRI, konfirmasi sudah ya, maka otomatis nah sini ya bayar invoice, si customer sudah mendapat notif ini ya, notifnya. Untuk si admin otomatis ada notif juga lah, generate invoice lah. Siapa? Ada notifnya. Sudah tampil notif, yaitu ini. Bayar invoice. Siapa yang bayar ini? Nah, yang bayar belajar 50.000 ya. Terus agar supaya total count notif ini berkurang, ya klik tambah anu aja, dikasih tanda aja. Bayar invoice berarti sudah dibaca, tandai sudah dibaca. Otomatis tadi yang 3 menjadi 2. Terus invoice-nya lagi dibuka biar gak ganggu, tandai sudah dibaca, berarti tinggal 1. Terus mana lagi ini, biar gak ganggu, tandai saja, otomatis habis untuk invoice-nya. Untuk mengapprove billing invoice si admin, nah ini ya, approve management. Ini contoh, total belum bayar ada 100, ada 7 pelanggan, totalnya 113. Need add profile yang butuh di approve. Tadi yang belajar yang bayar 50.000 belum di approve. Tinggal klik aja ini yang semua. Boleh dipilih, dicari belajar, atau ada di sini semua belum dibayar atau need add profile. Nah ini ya, ketika sudah di approve sama admin, maka nanti akan keluar notif di sini. Ya, ini kan masih 1 ya. Selamat datang, ini pada waktu pendaftaran pertama kali. Ketika di approve, boleh dibatalkan, boleh di approve. Ketika approve, seharusnya akan tampil notif di sini. Nah ini ya, masih belum, kita reload. Semestinya tampil di sini. Nah ini ya, Assalamualaikum, belajar pembayaran invoice Anda senilai 50.000 tanggal 27 telah kami setujui dan status lunas. Salam 10 ya. Salam, ini 10 ini berhubung loginnya itu pakai 10 ya, 10 gitu loh. Ya, paham ya? Itu. Terus bagi pelanggan, ini ya, kita masuk ke pelanggan. Approve invoice sudah masuk. Ah, ini. Approve invoice berarti invoice kita sudah di approve. Coba kita lihat billing, invoice, bayar invoice, status lunas. Nah, seumpama belum di-approve, kita boleh ada hubungi admin, maka akan otomatis tampil Assalamualaikum ya, nanti akan tampil sendiri.
ini pakai ini, halo admin, saya ingin konfirmasi pembayaran invoice bla bla bla, layan PBUE 50.000 status lunas jatuh tempo ini, seumpama belum di upload. Ini yang untuk pembayaran. Sekarang untuk yang keluhan pelanggan, pilih customer, layanan, pilih yang mau dikomplain, internet lambat, mohon ditindaklanjuti, internet lambat. Bagi pelanggan harus melampirkan bukti bahwasanya internetnya itu lambat. Contoh ini ya, ini contoh video boleh, yang jelas ini maksimal untuk file yang boleh diupload adalah 50 MB. Klik simpan, keluhan berhasil disimpan. Nah, ini statusnya, ini nanti bisa dilacak. Si customer bisa mengelacak sampai mana gangguannya itu. Ini ya, lacak sampai mana lacakan. Nah, terus bagi si admin, semestinya ini sudah tampil notif gangguan, keluhan. Nah, ini sudah tampil keluhan baru. Nah, siapa yang mengeluh? Keluhan kategori internet lambat telah dibuat dengan status baru. Siapa? Nah, ini keluhan customer, namanya oleh belajar. Wes, kita lihat customer penanganan. Nah, ini ya, ini adalah daftar keluhan baru. Wes, agar supaya ini keluar, maka si admin cek dulu mana datanya yang telah diupload. Ini file upload. Nah, ini yang file yang diupload oleh, klik detail, ini detailnya, klik boleh. Ini bagi si admin boleh memilih update atau tolak. Kalau tolak berarti laporannya itu sudah ditutup. Kalau klik update, klik proses. Terima kasih, teknisi akan segera menindaklanjuti. Nah, ini masih belum saya kasih WA notif. Nah, sekarang masuk ke login teknisi. Masuk ke login teknisi. Tadi sudah saya buat. Masuk ke login teknisi, ya, cek keluhan diproses sudah satu. Ya, status keluhan sudah diperbarui. Coba kita masuk ke teknisinya. Penanganan ini adalah akun teknisi dalam proses. Klik detail. Teknisi melihat data-datanya dulu, lampirannya juga dicek. Klik update, follow up teknisi. Kita lihat dulu ya, di sini masih status di proses. Otomatis sedang ditangani oleh teknisi. Coba kita lihat. Ini masih belum ya, status baru, kita reload, maka otomatis sedang ditangani oleh teknisi, dilacak. Nah, ini pertama awal pengajuan, habis itu diproses oleh admin, setelah itu sedang ditangani oleh teknisi. Ini adalah alur gangguan internet. Setelah teknisi selesai, ya, klik selesai. Nah, selesai gangguan keluhan kabel putus sudah teratasi. Nah, status selesai. Kita masuk ke siapa? Si customer. Di reload dulu biar jelas. Nah, ini statusnya selesai, bisa dilacak. Kabel sudah teratasi. Nah, berarti sudah selesai. Ini adalah tracking tiket gangguan. Jadi setiap gangguan itu mempunyai tiket sendiri.
bisa di tracking kayak Shopee. Mulai dari awal sampai akhir bisa di tracking ada di mana proses gangguannya. Nah ini ya di approve sama keluhan diproses, keluhan ditolak sama semua. Terus ini bisa mengubah nomor HP ya. Nomor HP juga bisa ubah profil ya. Barusan siapa profilnya ini? Belajar saya kasih ubah profil pakai putri saya aja guys. Ya. Nah, kita cek sudah selesai. Itu. Ini masih belum selesai, yaitu yang belum itu adalah WA notif tentang gangguan. Terus untuk template pesan ini juga, template pesan ini yang bisa mengakses hanyalah admin. Template pesan nanti semuanya ini akan hilang sendiri ya. Ini untuk yang slide kayak persis sama seperti di awal. Pengaturan, template, nomor rekening. Terus siapa ini? Oh iya ini ya. Terus hak akses, banyak menunya. Oh ini teknisi gak bisa, kalau teknisi itu gak bisa, harus pakai yang admin. 10 ini yang admin ya. Pengaturan, template pesan, rekening gunakan, harus dikonekkan dulu ya. Hak akses, nah ini yang hak akses. Terus apalagi ini menunya, perusahaan, backup database dan bantuan. Sangat simpel sekali. Monggo teman-teman yang minat tinggal hubungi saya yang minat. Nanti untuk tutorial selanjutnya yaitu tentang WA notif untuk layanan gangguan. Untuk yang lain ini sudah selesai semua ya, termasuk generate voucher ini sudah fix. Setelah jadwal ya, jadwalnya itu akuntansi. Ini kalau sudah yang di Mikrotik itu sudah full 100%, maka saya akan membuatkan laporannya, yaitu jurnal, data jurnal, kasarian, laba rugi dan neraca. Itu sangat mudah sekali. Yang paling penting itu ada di ini, registrasi layanan penanganan. Ini yang agak sulit ya. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu versi finishing ya. Insyaallah dalam dekat ini sudah selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.